Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rusky Psikiatra. Apa kabar teman-teman dan sahabat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman dan sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman dan sahabat semua, kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya kita mengganti alas petarangan ya, atau alas untuk bertelurnya indukan entok-entok kita. Seberapa penting sebetulnya kita untuk mengganti alas petarangan entok atau indukan entok kita? Kita ikuti selengkapnya. Beberapa minggu yang lalu saya melakukan eksperimen atau uji coba, yaitu dengan mengganti alas petarangan khusus untuk indukan entok yang sudah menetas. Jadi setelah menetas, kemudian saya angkat anak-anaknya dan saya masukkan ke dalam kandang pembesaran. Dan setelah itu, sisa daripada alas petarangan lama kemudian saya bersihkan dan saya masukkan alas petarangan baru. Jika sebelumnya belum tentu dalam 1 tahun saya mengganti alas petarangan, tetapi untuk kali ini setiap indukan entok menetas, maka saya pasti langsung mengganti alas petarangannya ya teman-teman. Nah, dengan catatan sisa daripada alas petarangan lama harus kita bersihkan dulu dan kita masukkan alas petarangan baru. Kenapa harus demikian? Karena teman-teman, di dalam alas petarangan yang lama tentu saja banyak sekali mengandung bakteri, yang mana bakteri itu tentu akan mengganggu proses produksi telur, proses pengeraman, dan juga proses penetasan. Itu kenapa terkadang telur-telur yang sudah diproduksi oleh indukan entok kita ya, itu terkadang masih banyak sekali yang tidak berhasil menetas ya. Katakanlah dari 15 butir yang sudah diproduksi ya, ada 5 atau 6 sisa telur yang tidak berhasil menetas. Dan salah satu faktor penyebabnya adalah karena telur itu sudah terkontaminasi oleh bakteri yang ada pada petarangan, teman-teman. Nah, dari pengalaman ini teman-teman, ternyata kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata telur tidak berhasil menetas itu tidak hanya semata-mata karena telur itu tidak dibuahi oleh pejantan ya, tetapi masih banyak lagi faktor-faktor lainnya. Di antaranya adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena kita malas sekali untuk mengganti alas petarangan secara rutin. Padahal ketika kita mengganti alas petarangan ini secara rutin, paling tidak setiap kali indukan entok itu produksi kita ganti, maka hasilnya pasti akan lebih maksimal. Dan kemudian adakah imbas atau efek samping ketika kita membiarkan DOE yang sudah menetas pada petarangan ini terlalu lama di petarangan? Artinya tidak langsung kita pindahkan ke kandang pembesaran. Jadi teman-teman dan sahabat semua, menurut pengalaman saya, bahwa ketika kita membiarkan DOE yang sudah menetas ini terlalu lama di dalam petarangan, yang mana petarangan itu merupakan petarangan yang alas petarangan itu sendiri tidak pernah diganti, maka besar kemungkinan DOE ini pasti akan mudah sekali sakit. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada alas petarangan yang tidak pernah diganti ini sudah banyak sekali bakteri yang menyelinap atau yang menghuni di lokasi petarangan. Maka siapapun baik indukan entok maupun DOE entok yang terlalu lama singgah atau menempati lokasi petarangan yang tidak diganti alas petarangannya, maka itu merupakan incaran empuk bagi bakteri-bakteri jahat yang tentu saja akan menyerangnya, teman-teman. Dan itu fakta. Maka dari itu banyak sekali DOE entok ini sering sakit, yang tanpa kita sadari ternyata sumber penyakit itu sendiri berasal dari lokasi petarangan. Maka dari itu, inilah fungsi sesungguhnya dari kita selalu rutin mengganti alas petarangan baru setiap indukan entok
memproduksi telurnya hingga menetas. Dan saya sarankan sekali lagi untuk pemula, khususnya untuk pemula peternak entok yang masih mengalami indukan entok itu tidak bisa menetaskan telur-telurnya dengan sempurna, dan kemudian setelah menetas hasil dari DOE yang ditetaskannya itu mudah sekali sakit, lemas ketika kita pindahkan di kandang pembesaran. Maka saya sarankan teman-teman untuk mengganti alas petarangan yang ada saat ini. Dan untuk jenis alas petarangan ini sendiri bisa menggunakan gergajian kayu atau jenis lain yang biasa teman-teman gunakan. Baiklah teman-teman dan sobat semua, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video. Mudah-mudahan, saya berharap penuh video kali ini adalah video yang bisa menginspirasi serta bermanfaat, khususnya untuk kita semua sebagai peternak entok. Akhirnya saya Rusky Bikatra undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan salam sukses untuk kita semua.